Koneksi antar materi. Modul 3.2. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Dalam bagian koneksi antar materi ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Peran dan nilai seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran, maka guru harus peka terhadap ekosistem yang ada di sekolah, baik itu ekosistem biotik maupun ekosistem abiotik, di mana ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Di sini, sekolah sebagai ekosistem dikatakan itu mengandung dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik merupakan di dalamnya ada murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan unsur abiotik merupakan faktor keuangan, sarana, dan prasarana. Adapun implementasinya adalah sekolah sebagai sebuah ekosistem harus mampu menciptakan interaksi yang positif antar unsur, baik unsur biotik maupun unsur abiotik, sehingga dapat bergerak bersama dengan selaras dan harmonis menuju visi misi sekolah. Begitupun dengan keberhasilan sebuah proses pembelajaran yang sangat tergantung pada cara pandang sekolah pada dirinya dalam membangun dan merangsang kreativitas ekosistem. Selanjutnya yang kita bahas adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya. Ada dua jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan yang kedua adanya pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Sedangkan pendekatan berbasis aset menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, kekuatan, ataupun potensi yang positif. Ada 7 modal utama dalam pendekatan aset. Yang pertama, manusia. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, fisik. Yang keempat, politik. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, finansial. Dan yang terakhir, agama dan budaya. Adapun langkah implementasinya adalah yang pertama, mengidentifikasi atau berdiskusi dengan komunitas sekolah untuk menemukan 7 aset atau sumber daya yang ada. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mencapai visi dan misi sekolah. Dan pengembangan kebutuhan belajar murid menggunakan pendekatan komunitas berbasis aset atau PKBA. Sedangkan yang kedua yang harus dilakukan adalah jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dalam pengelolaan sumber daya yang tepat, ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu adanya unsur biotik dan abiotik. Di sini interaksi positif antar unsur sehingga menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, 7 aset modal utama. Yang ketiga, PKBA, pendekatan komunitas berbasis aset. Yang keempat, kebutuhan belajar murid, sehingga itu merupakan sebuah ekosistem yang menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan aset yang tepat akan meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana ada 7 modal aset yang akan dibahas, yaitu yang pertama modal manusia. Di sini guru harus aktif dan kreatif dan inovatif dalam mengembangkan keterampilannya. Untuk modal sosial, komunitas alumni yang terintegrasi dengan baik memiliki program pendidikan untuk alma maternya. Yang ketiga, modal fisik.
Sarana dan prasarana sekolah dijaga dan dirawat dengan baik melalui kesepakatan bersama. Yang keempat, modal politik, yaitu sekolah bekerja sama dengan lembaga lain untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya, modal lingkungan atau alam. Di sini kita bisa membuat gazebo atau taman belajar di lingkungan sekolah sehingga pembelajaran dapat menyenangkan. Yang keenam, adanya modal agama dan budaya. Sekolah bekerja sama dengan budaya pesantren di sekitar dalam memberikan bekal agama. Yang terakhir, modal finansial. Pengelolaan dana yang transparan sehingga bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar modul. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai amung harus mampu mengelola sumber daya berdasarkan kebutuhan belajar murid agar dapat menuntun murid mengembangkan potensinya sesuai kodrat dan zamannya. Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dalam mengelola sumber daya, guru harus bersandar pada nilai inovatif, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan reflektif, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan komunitas positif. Modul 1.3 mengenai visi dan misi guru penggerak. Pengelolaan sumber daya harus bermuara pada pencapaian visi misi yang telah direncanakan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Interaksi positif antar unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem sekolah akan menghadirkan budaya positif dan komunitas yang sehat. Keterkaitan antar modul selanjutnya yaitu modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan aset yang ada, khususnya sarana prasarana, dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat memaksimalkan potensi murid mencapai tujuan pembelajarannya. Modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional akan melatih keterampilan murid, guru, komunitas sekolah dalam bersikap dan mengelola sumber daya yang ada sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan selaras. Keterkaitan antar modul yang terakhir yaitu modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik, bahwa keterampilan coaching menggunakan alur tirta dapat membantu proses pengelolaan sumber daya ketika menemui kendala, sehingga dapat bangkit kembali memanfaatkan kekuatan yang telah ada untuk dikembangkan lebih baik lagi. Modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga sumber daya yang ada dapat dikelola dengan bijak. Hal yang keempat yang harus dilakukan adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antar sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Untuk refleksi diri pada poin keempat ini adalah untuk kegiatan sebelumnya saya berpikir bahwa aset sekolah terbatas pada sarana dan prasarana saja dan cenderung melihat apa yang kurang atau belum ada dari aset tersebut. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sekolah memiliki 7 aset utama yang dapat dikelola dengan baik menggunakan pendekatan komunitas berbasis aset, yaitu fokus pada kekuatan yang ada untuk dikembangkan lebih baik. Adapun perubahannya, yaitu saya akan menemukan 7 aset yang ada dengan memberdayakan setiap unsur dalam komunitas untuk bergerak bersama mencapai tujuan. Sekian dari saya, terima kasih.